Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Martanoli Pembriani dengan NIM 23101137. Pada hari ini saya akan membagikan materi tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Nah, misi Katolik pada masa kolonial Belanda memiliki dinamika yang cukup karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Nah, berikut ini ada beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi yang pertama yaitu adalah awal misi Katolik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia, misi Katolik itu diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di daerah Maluku. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang keras adanya kebijakan untuk adanya penyebaran agama Katolik. Oleh karena itu, misi yang dibawa oleh Portugis mulai mengalami kemunduran seperti itu. Untuk poin yang kedua ada pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Nah, VOC merupakan perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami represi. Nah, banyak dari umat Katolik yang dipaksa untuk pindah ke agama Protestan jika mereka ingin tetap beragama Katolik, mereka harus menjalankan iman mereka secara diam-diam atau tersembunyi. Untuk poin yang ketiga, ada pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah tahun 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi kolonial resmi kerajaan Belanda, dan pada saat itu muncullah kebijakan untuk lebih toleransi terhadap agama Katolik. Itu mulai diterapkan pada tahun tersebut. Nah, pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengizinkan kembali untuk misi Katolik diterapkan di Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Nah, masuk ke poin yang keempat, ada peran tarekat misionaris dalam pengembangan gereja Katolik. Yang pertama ada Serikat Yesuit atau Jesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua ada Societas Verbi Divina atau yang disingkat dengan SVD. Dia berkembang di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Dan yang ketiga ada Kongregasi Misi atau biasa disingkat dengan CM La Risuit, mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Untuk poin yang keempat ada Misionaris Hati Kudus atau biasa disingkat dengan MSC yang berkembang di Papua dan di Maluku. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima, ada kontribusi misi Katolik. Yang pertama ada pendidikan. Mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah yang masih berkembang sampai saat ini, seperti sekolah yang dikelolai oleh pastoran atau susteran. Yang kedua ada kesehatan. Mereka banyak mendirikan rumah sakit yang pelayanannya tidak memandang kepercayaan kita terhadap agama. Yang ketiga ada pemberdayaan sosial. Mereka membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial. Untuk poin yang keenam ada tantangan misi Katolik. Untuk poin ini ada beberapa poin, yaitu resisten atau mendapatkan tekanan dari pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC. Untuk poin yang kedua ada persaingan dengan Protestan, yang dimana mereka mendapatkan dukungan dari Belanda yang membuat mereka menjadi agama yang lebih diutamakan pada saat masa itu. Dan untuk poin yang terakhir ada interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya Islam yang telah terlebih dahulu berkembang, seperti itu. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Saya Martanoli Pembriani, mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kesalahan kata atau kata yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Saya Martanoli Pembriani undur diri, sampai jumpa.